Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Sukacita Kristus, corak yang berkilau dari iman kita, hari ini kita akan berbicara mengenai perisai pelindung. Teks renungan kita adalah dari Filipi pasal yang ketiga ayat 1-3. Saya bacakan kepada kita semua. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Di sini dia berbicara, yang pertama dari pasal 3 ini, seperti sebuah engsel. Jadi kata sukacita itu di dalam Filipi itu berfungsi seperti sebuah engsel. Ada pembukanya, lalu udah ditutup dengan satu statement. Jadi tengah-tengah itu yang bisa membuka idenya. Paulus sedang berkembang idenya, makanya kata akhirnya itu sebenarnya bukan diterjemahkan akhirnya sebagai sebuah kesimpulan, tapi lebih seperti kayak perkembangan pemikiran, moreover. Lebih lanjut, saudara-saudara, kira-kira begitu. Dia mau mengatakan dalam bagian kedua dari engsel itu adalah bersukacita. Jadi berarti mana pembukanya? Pembukanya adalah di dalam pasal yang kedua ayat 17 dan 18. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Jadi 4 kali dia mengatakan tentang bersukacita dan bersukacita. Kamu bersukacita dengan aku. Sekalipun situasi sulit. Itu pembukanya. Engsel ujungnya. Keping engsel berikutnya adalah ayat yang pertama tadi dari pasal 3. Bersukacitalah. Tetapi kali ini dia memberikan sebuah peringatan. Bersukacitalah. Dan dia memakai sebuah, kalau dalam istilah bahasa itu dipakai qualifier. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, ini pertama sekali Paulus menyebutkan tentang bersukacitalah di dalam Tuhan. Sebelumnya dia cuma mengatakan bersukacitalah, bersukacita dengan aku, kamu sekalian bersukacita. Tapi kali ini dia mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Artinya Tuhan adalah kesempatan dan sumber sukacita mereka. Jadi disinilah pentingnya bahwa apa arti kata bersukacita dalam Tuhan. Artinya Tuhan adalah kesempatan kita, occasion kita, tetapi juga sumber kita untuk bisa menikmati sukacita yang kekal. Berarti sukacita seperti ini yang di dalam Tuhan ini tidak tergantung keadaan. Bahkan keadaan yang merugikan seperti yang dialami oleh Paulus. Tidak tergantung. Itu sebabnya dari sini kita mendapatkan perbedaan antara kegembiraan dengan sukacita. Karena sukacita yang dalam Tuhan itu tidak tergantung kepada keadaan. Karena ini adalah sebuah panggilan untuk menaruh Tuhan sebagai sumber kita. Sumber di mana kita bisa bersukacita. Dan juga kita bisa mendapatkan anytime kesempatan kita untuk bersukacita. Kapan? Setiap saat. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Di mana? Di dalam Tuhan. Dari mana sumbernya? Dari Tuhan sendiri. Nah, kira-kira begitu. Jadi nggak ada alasan apapun untuk kita mengatakan bahwa aduh, hari ini gloomy lah, susah, nggak bisa bersukacita. Nggak bisa. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan kekal adanya. Tuhan ada di mana-mana. Makanya kita bisa bersukacita, dan sukacita di dalam Tuhan itu adalah sukacita yang kokoh. Jadi di sini ada 2 hal yang kita akan bicara dari Paulus, pernyataan Paulus. Yang pertama, panggilan bersukacita dalam Tuhan ini adalah pengaman. Berfungsi sebagai pelindung dari apa? Dari godaan yang merusak iman mereka. Paulus memahami sukacita di dalam Tuhan itu secara inherent. Secara dari dalam itu sudah membawa rasa aman. Ini seperti sebuah benteng, sebuah bulwark, sebuah tembok pengaman untuk melawan segala macam bahaya dari luar. Dan ini ungkapan yang bergaung dari perjanjian lama. Yaitu pertama di dalam Nehemia, pasal yang ke-8 ayat 10. Di sini dinyatakan kebenaran yang eksplisit untuk kita ingat senantiasa. Satu statement yang sangat sering kita dengar, yaitu apa? Sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. The joy of the Lord is your strength, is my strength. Sukacita Tuhan itu adalah kekuatan pengaman kita, seperti tembok. Di mana pada waktu itu kan konteks daripada Nehemia ini mereka baru selesai membangun tembok.
dan sedang mendedikasikan. Jadi mereka selalu berpikir gini, sukacita Tuhan itu adalah tembok pertahanan kami. Tembok yang membuat kami bisa tidak seperti orang perempuan telanjang yang dipermalukan atau yang gampang dihajar dan diserang oleh musuh. Sukacita kami itu tembok pengaman. Lalu kemudian hal yang sama ketika Daud berkata tentang sukacita yang menjadi pengaman dalam Mazmur 81 ayat yang kedua. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorak bagi Allah. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Nah, di sini adalah sebuah nyanyian yang penuh dengan sukacita. Dan nyanyian itu karena Tuhan adalah kekuatan kita. Dan pada waktu Daud pulang menetapkan tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem, dan dia bersorak-sorak, dan dia merayakan itu. Lalu kemudian Daud dikatakan di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 27 dikatakan begini. Dengan kekuatan dan kegembiraan dia berseru, keagungan dan semarak ada di hadapan Tuhan, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Nah, karena waktu itu tabut perjanjian adalah gambaran dan simbol dari kehadiran Tuhan sejak perjanjian Sinai. Tabut itu adalah kehadiran Tuhan, permanent presence of God di dalam bangsa Israel. Jadi ketika Daud mengatakan di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan di situ ada kekuatan kami. Jadi sekali lagi bahwa ketika mereka menyadari di dalam Tuhan sajalah sukacita kita dan itu menjadi pengaman bagi kita untuk tidak gampang diserang oleh musuh kita. Matthew Henry, seorang ekspositor Puritan, menulis begini, sukacita Tuhan akan mempersenjatai kita melawan serangan musuh rohani kita dan membuat mulut kita ini kehilangan selera akan kesenangan yang dipakai oleh si penggoda sebagai umpannya. Jadi iblis itu selalu memakai kesenangan-kesenangan duniawi yang menggoda daging kita ini untuk menjadi umpan supaya kita itu ketarik sama dia. Sukacita Allah mempersenjatai kita untuk kita kehilangan selera terhadap hal tersebut. Nah, kalau kita sudah kehilangan selera, mau itu kelihatannya apapun itu, tidak tertarik lagi. Kalau Paulus memakai istilah, kita ini sudah mati terhadap manusia lama. Jadi sekalipun apa saja terjadi di satu godaan, kalau kita sudah berpikir kita sudah mati terhadap hal itu, kita nggak akan hidup lagi di sana. Yang kita hidupi adalah kita hidup di dalam Tuhan. Nah, yang kedua adalah sukacita Tuhan adalah persenjataan kita. Jadi yang pertama tadi pengaman, yang kedua itu senjata. Karena orang yang hidup dalam sukacita tahan terhadap setiap godaan yang menjatuhkan orang-orang percaya. Tahan menghadapi setiap godaan yang menjatuhkan bahkan semua manusia. Nah, ketahanan ini itu menyandai langkah orang benar. Jadi sukacita itu membuat ya tawaran-tawaran si iblis itu menjadi hambar. Jadi contoh paling gampang ketika Yesus dicobai di padang gurun. Mau itu makanan, mau itu perlindungan, mau itu semua popularitas dan kuasa. Mimpinya, dia nggak tergoda. Kenapa? Karena dia memiliki kepuasan, sukacita, kegembiraan, rasa aman, rasa tenang dalam jiwanya itu hanya di dalam Tuhan. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, Rasul Paulus itu dengan senang hati mendorong jemaat untuk bersukacita dalam Tuhan. Karena dia sadar sukacita itu adalah pengaman dan pelindung dan juga senjata bagi kehidupan kita. Hari ini, apakah sahabat Lexio Divina memiliki rasa aman di dalam hidup kita? Dan apakah rasa aman kita itu datang dari sukacita kita dari Tuhan? Atau kita membuat rasa aman kita karena segala macam proteksi? Di dalam era pandemik ini, rasa aman kita sangat tergantung kepada apa yang kita punya. Saya nggak bilang bahwa kita menjadi bodoh lalu melanggar semua protokol. Bukan. Protokol tetap kita lakukan. Kita hormati, karena itu cara kita menghormati juga otoritas pemerintah. Tapi yang lebih penting dari situ adalah kita menaruh pengharapan, sukacita kita. Sekalipun keadaan yang tertekan seperti ini, orang merasa terbatas, orang merasa terpenjara,
Ada kabar baik. Kabar baiknya apa? Kita bisa tetap bersuka cita. Karena sumber dan kesempatan kita bersuka cita datang dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita ada di dalam hadirat Allah, kita membangun sukacita itu di dalam Tuhan. Dan dalam setiap kesempatan, Tuhan kita tidak pernah gagal. Bapa di surga, aku bersyukur bahwa Engkau memanggil kami untuk bersukacita. Dan sukacita yang Engkau panggil itu didasarkan kepada dirimu sendiri. Bahwa Engkaulah sumber, Engkaulah kesempatan kami. Dan terima kasih Tuhan, bahwa Engkau sediakan keamanan, pengaman, Engkau sediakan juga senjata kepada kami. Supaya setiap kami yang sedang mengalami begitu banyak tipuan-tipuan, serangan-serangan. Bahkan mungkin orang-orang yang datang dengan segala bentuk keagamaan lahiriah yang membuat kami terbeban. Hari ini Tuhan, kami mendapatkan satu kelegaan bahwa kami memiliki hubungan dengan Tuhan yang lebih intim. Dan itu menjadi keamanan, dan biarlah ini juga yang bisa membawa kami menolak setiap godaan-godaan si jahat di dalam hidup kami. Sehingga kami berjalan terus mencintai Tuhan dengan sebuah kerelaan dan dengan sebuah kegembiraan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.